Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa pada kelas mata kuliah pemrograman berbasis web dasar. Di sini saya selaku dosen pengampu dengan biodata Hafiz Nugraha, nama, kemudian tepat tanggal lahir Jakarta 29 April tahun 1991, kemudian NIDN 102904 9101, kemudian dengan nomor HP tertera dan email tertera. Mungkin nanti kalau bisa menghubungi Bapak di nomor telepon tersebut dan alamat email tersebut. Untuk peraturan pada mata kuliah pemrograman web dasar, di sini Bapak membuat beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Yang pertama ialah berpakaian sopan menggunakan alma mater jika berada di lab komputer. Kemudian yang kedua, masuk dan keluar lab ucapkan salam. Yang ketiga, tidak memindahkan, merusak dan merubah komponen yang ada di komputer. Seperti mungkin misalnya contoh memindahkan mouse dari satu komputer ke komputer lain, kemudian merubah, menginstal aplikasi yang tidak dibutuhkan oleh komputer yang ada di laboratorium. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Kemudian yang keempat, tidak bermain game. Jadi setelah kita perkuliahan di lab komputer, kita tidak boleh menginstal tadi aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan, apalagi ini kita bermain game di dalam lab pada saat jam perkuliahan sedang berlangsung. Kemudian yang kelima, tidak makan dan minum selama proses perkuliahan. Yang keenam, menggunakan komputer sesuai dengan prosedur. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan komputer sesuai dengan prosedur ini adalah menghidupkan dan mematikan sesuai dengan prosedur yang ada di laboratorium komputer. Jadi tidak asal mematikan seperti cabut langsung dari listriknya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan pada saat menggunakan lab komputer. Nah, dari mata kuliah pemrograman web dasar ini, kemampuan yang diharapkan adalah mampu merancang bangun aplikasi berbasis web sederhana pada berbagai jenis proyek. Ini diartikan sebagai kegiatan atau suatu pekerjaan atau bisnis proses. Kemudian mampu menggunakan perangkat lunak atau software web, kemudian memahami metode, teknik, algoritma atau logika pemrograman. Jadi itu yang diharapkan pada mata kuliah pemrograman web dasar. Kemudian untuk metode pembelajaran, kita di sini dengan metode ceramah, diskusi atau tanya jawab, kemudian demonstrasi. Nanti ada beberapa sesi Bapak mendemokan langsung kepada mahasiswa tentang teknik-teknik ataupun contoh-contoh yang nanti ada pada saat kita metode perkuliahan. Baru nanti ditiru ataupun dikerjakan oleh masing-masing kita. Kemudian untuk project based learning, jadi kita nanti akan membuat suatu project sederhana sebagai contoh dari mata kuliah pemrograman web dasar dengan moto learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan project sederhana, sehingga materi yang disampaikan harapannya jauh lebih bisa diterima dan lebih bisa dipahami. Kemudian untuk teknik penilaian di sini Bapak membuat teknik penilaian dengan hitungan untuk sikap 15%. Jadi sikap ini diambil dari sikap tingkah laku absen mahasiswa selama perkuliahan. Kemudian untuk tugas dan kuis di sini ada porsinya atau dengan bobot 10%. Untuk UTS itu bobotnya 10%, UAS 20%, keterampilan umum 20%. Ada pertanyaan, keterampilan umum diambil dari mana Pak? Keterampilan umum itu diambil dari pada saat Bapak melihat kemampuan ataupun keterampilan kalian secara umum, seperti memahami materi yang diberikan, kemudian mampu mengimplementasikannya, kemudian tidak membuat diskusi kecil sembari Bapak membuat ataupun memberikan materi di depan. Kemudian untuk keterampilan khususnya di sini dengan bobot 25%.
Nah, keterampilan khusus ini lebih dinilai daripada kekhususan kemampuan mahasiswa, yaitu dapat memahami materi yang diberikan, kemudian mengimplikasikan pada proyek yang dicontohkan. Selanjutnya untuk materi pemrograman berbasis web, di sini ada beberapa target daripada materi mata kuliah pemrograman berbasis web. Yang pertama ialah memahami konsep pemrograman, kemudian instalasi PHP atau XAMPP. Nanti kita akan belajar menginstalasikan beberapa software, kemudian menggunakan HTML dengan menggabungkan dengan sintak PHP. Yang kedua, memahami elemen dan struktur HTML dengan menggunakan contoh project. Kemudian elemen dasar PHP, yaitu memahami variabel, jenis, tipe, scope ataupun operator lainnya. Kemudian memahami struktur kontrol, if, else if, do, dan while. Kemudian memahami fungsi, membuat fungsi, build up di PHP, manipulasi array, dan string. Kemudian targetnya untuk materi pemrograman ini adalah presentasi tugas atau kuis sebelum UTS, presentasi tugas kelompok sebelum UAS. Jadi nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok yang nantinya akan dikerjakan sebelum kita UAS. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke materi untuk pengertian bahasa pemrograman web. Di sini untuk aplikasi web itu sendiri adalah aplikasi yang dieksekusi di lingkungan web server. Setiap permintaan yang dilakukan oleh user dilakukan oleh aplikasi klien. Ini pada pengertiannya adalah web browser. Akan direspon permintaan yang dilakukan oleh user melalui aplikasi web dan hasilnya akan dikembalikan ke hadapan user. Jadi dengan aplikasi web, halaman yang tampil di layar web browser dapat bersifat dinamis tergantung dari nilai data ataupun parameter yang dimasukkan oleh user. Nah, secara gambaran umum diagram untuk pemrograman web, jika kita implementasikan pada sebuah server, di sini dapat digambarkan komputer atau klien yang menggunakan aplikasi web browser yang terhubung dengan nama domain ataupun IP public. Ini diakses dengan menggunakan internet. Kemudian internet akan merequest daripada komputer yang ada yang berlaku sebagai server. Di sini di sisi server ada aplikasi yang namanya aplikasi server untuk memberikan data yang ada di database ke dalam komputer user seperti Apache ataupun Laragon ataupun WAM server. Kalau digambar di sini kita bisa lihat adalah Apache. Kemudian dari PHP sendiri itu akan merequest mengambil resource dari database, yaitu sebagai contoh di sini databasenya adalah MySQL. Nah, kemudian untuk sejarah website itu sendiri pertama kali itu terhubung pada tahun 1991 oleh Sir Thomas Timothy John dan Tim Berners-Lee. Ini pada tahun 1991 website terhubung dengan jaringan. Jadi tujuan awalnya dibuat website itu pada saat untuk mempermudah pertukaran, menukar data dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Jadi tujuan awalnya ialah untuk tukar-menukar informasi sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat ini masih sebagai tukar-menukar informasi, bukan sebagai pengertian website secara terminologinya. Nah, itu adalah perkembangan awal pengertian daripada website itu sendiri. Untuk penggolongan web, di sini secara garis besar, web digolongkan menjadi 3, yaitu website statis, website dinamis, dan website interaktif. Nah, untuk pengertiannya di sini website statis adalah website yang mempunyai halaman tidak berubah. Jadi artinya untuk melakukan perubahan pada halaman itu dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari pada website itu tersebut. Nah, hal ini tentunya
akan sangat merepotkan apabila kita akan mengupdate sebuah konten yang ada di dalam website tersebut, karena tidak bisa dilakukan oleh seorang admin. Jadi dilakukannya adalah seorang programmer sendiri yang akan mengcoding konten-konten tersebut, diupdate dan kemudian dimasukkan ke dalam server untuk diperbarui informasinya. Sangat merepotkan. Kemudian untuk penggolongan web berikutnya ialah website dinamis. Nah, kalau untuk website dinamis adalah kebalikan daripada website statis. Jadi website dinamis secara struktur ini diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain utamanya diatur oleh user, pada umumnya juga disediakan halaman backend untuk mengedit konten daripada website itu sendiri. Jadi contoh umumnya website dinamis adalah berita ataupun portal yang di dalamnya terdapat fasilitas berita, polling ataupun berbagi komentar gitu ya atas konten yang dipublish oleh website berita tersebut. Jadi di situ fiturnya sangat update. Admin pun bisa memperbarui berita, mengedit, kemudian menambah konten-konten yang disediakan oleh fitur yang ada di backend atau menu admin. Kemudian untuk penggolongan web berikutnya adalah web interaktif. Jadi web interaktif ini user bisa berinteraksi dan beradu argumen sesama user. Nah, ini contoh websitenya ini mungkin bisa kita contohkan seperti media sosial ya, itu bisa berbagi informasi, beradu argumen dengan sesama user. Nah, dari apa yang Bapak jelaskan tadi sedikit tentang pemrograman web, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan mungkin dari Fadila. Nah, pertanyaan bagus sekali dari Fadila. Apakah ada bahasa pemrograman lain yang digunakan selain PHP? Jawabannya tentu saja ada, yaitu bisa menggunakan JavaScript, Python, ataupun yang bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft adalah ASP.NET. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Vika. Itu kan ada website statis, dinamis, dan interaktif. Di antara website tersebut, website mana yang paling banyak dibuat? Website yang paling banyak dibuat dari website interaktif dan dinamis. Kalau kita menanyakan paling banyak yang dibuat, tentunya mayoritas daripada website yang online itu kebanyakan adalah website yang dinamis. Tapi tidak menutup kemungkinan website dinamis itu juga menyediakan fitur interaktif. Seperti contohnya website kampus kita. Di dalam website kampus kita itu terdapat fitur untuk menanya kepada admin. Mungkin bisa melalui perantara WA ya gitu kan, atau mungkin menyediakan kolom chat di dalam menu website tersebut. Nah, itu sendiri yang nanti adalah perkembangan daripada website itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ditanya yang paling banyak tentunya adalah website dinamis ya. Karena belum tentu juga website dinamis itu mempunyai fitur website interaktif tadi. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita. Yang berikutnya adalah untuk jenis-jenis web. Jadi jenis-jenis web ini menurut informasi ada 10 yang dari beberapa sumber yang Bapak ketahui. Di sini ada satu jenis-jenis web. Pertama blog, e-commerce, bisnis, website pemerintah, entertainment, portofolio, media atau portal berita, pendidikan, nirlaba, komunitas. Nah, untuk website blog sendiri itu biasanya berisi tentang percakapan antar user. Kemudian e-commerce itu biasanya website jual beli seperti Tokopedia, Shopee. Kemudian untuk bisnis itu biasa berisi tentang profil suatu bisnis seperti perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang bisnis tertentu. Kemudian untuk website pemerintah biasa berisikan tentang informasi agenda-agenda ataupun kegiatan-kegiatan daripada organisasi pemerintahan tersebut atau dinas pemerintahan. Kemudian entertainment ialah website yang berisi tentang dunia hiburan seperti video, musik dan lain sebagainya.
Untuk portofolio ini biasa berisi tentang suatu profil, bisa individu ataupun organisasi. Misalkan Bapak membuat suatu website portofolio. Nah, di situ isinya berupa informasi mulai dari biodata, pengalaman bekerja, ataupun di situ mungkin berisi tentang pendidikan ataupun penghargaan-penghargaan yang sudah Bapak terima. Salah satu contoh bentuk daripada website portofolio. Nah, kemudian yang 7 untuk media atau portal berita, ini contohnya berisi tentang media-media berita-berita ataupun info-info, bisa mungkin berita olahraga, berita politik, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan, ini salah satu contoh, mungkin website kampus kita ya, berisi tentang dunia pendidikan. Nirlaba ini lebih kepada suatu organisasi atau perusahaan yang tidak bergerak di bidang laba, atau seperti bagian pengambilan pajak gitu, pengambilan zakat gitu ya, untuk nirlaba, atau lebih kemanusiaan gitu, seperti lingkungan dan lain sebagainya. Untuk website komunitas ini ada banyak sekali, mungkin beberapa komunitas yang ada di sekitar kita pasti mempunyai website resminya. Nah, daripada yang Bapak sebutkan tadi, Bapak ingin bertanya kepada Ade. Nah, sebutkan mungkin website-website entertainment. Mungkin Ade bisa bantu memberikan 3 contoh dari website entertainment. Oke, baik, itu salah satu contoh-contoh daripada apa tadi, website entertainment. Yang berikutnya mungkin Damir bisa bantu Bapak untuk website e-commerce. Baik Pak, izin menjawab. Rata-rata banyak website antara lain Kompas, Tribun, Media Indonesia, dan Detik.com. Ya, itu salah satu yang disebutkan Damir itu tadi adalah website media atau portal berita ya. Nah, tadi kalau untuk website e-commerce sendiri itu mungkin yang tadi sebelum Bapak bisa sebutkan tadi ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya ya. Jadi dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian mungkin ada yang bisa memberikan contoh, Joy, untuk website pemerintah. Website pemerintah seperti website pajak, website pemerintah Betawi, website pemerintah Sejarah dan versi lainnya. Ya, benar sekali jawaban dari Joy. Ini untuk contoh daripada website pemerintah. Baik, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya. Tadi di awal sudah Bapak singgung, kita akan mempelajari tentang HTML. Nah, HTML sendiri itu mempunyai kepanjangan, yaitu Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu adalah bahasa format dari tag XML atau Extended Markup Language yang digunakan sebagai standar tampilan dari halaman web. Jadi HTML dapat diterima sebagai tampilan halaman web setelah melalui proses interpretasi dari web browser. Selain itu, HTML memiliki struktur yang fleksibel, tanpa logik, serta toleran terhadap kesalahan. Jadi untuk standar minimum elemen yang ada di HTML ini, untuk informasi di sini ada satu elemennya adalah DTD atau Document Type Declaration. Yang kedua adalah head atau kepala, kemudian body atau badan. Jadi dipisahkan antara DTD atau dokumen deklarasi type-nya, kemudian kepala dan body. Nah, seperti pada contoh gambar di samping. Jadi kalau header itu terdiri dari elemen-elemen yang mendeklarasikan konten sebagai pendukung lingkungan, seperti mungkin di sini contohnya title, meta dokumen, CSS, dan JavaScript. Nah, disitulah di dalam tag head itu nanti akan kita tuliskan atribut-atribut ataupun pendukung-pendukung pendeklarasian konten daripada website tersebut. Kemudian ada yang namanya body. Nah, kalau body ini terdiri dari elemen-elemen yang diinterpretasikan sebagai tampilan web. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak sudah menyiapkan diagram. Mulai dari paling atas adalah dokumennya, kemudian
ada root elemennya. Nah, di sini berisikan HTML. Yang HTML sendiri tadi turunannya adalah head sama body. Nah, di dalam head ini sendiri di sini ada elemen title dengan isi my title. Kemudian di dalam elemen body sini ada atribut href, kemudian elemennya tag A dan elemen H1 yang berisikan tentang teks my link dan teks my header. Nah, jadi dari pengertian tadi di sini dapat kita sederhanakan lagi pada tag P di sini untuk lebih menggambarkan bahwa atribut itu adalah yang melekat pada pembuka tag. Ini contohnya di sini ada alike sama dengan center. Artinya di sini adalah alike sebagai nama atribut dan center adalah nilai daripada atribut. Nah, jadi kalau kita jalankan script tersebut, maka tulisan hello world ini akan berada di, ada yang tahu? Tengah. Kenapa di tengah? Karena nilai atributnya adalah center. Nah, kemudian untuk isi tagsnya sendiri di sini bisa kita lihat adalah hello world. Kemudian ditutup dengan tag P, ada garis miringnya ya. Nah, inilah format yang ada pada HTML. Nah, ini harus kita pahami karena nanti ini akan dikombinasikan dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi dasarnya kita akan mengenali dulu HTML, baru kita akan menggabungkan dengan PHP. Lanjut untuk berikutnya, ini kalau kita lihat lagi dari perspektif contoh yang lainnya. Jadi di sini ada buka tutup tag. Nah, kalau kita sudah membuka tag, kita harus menutupnya. Nah, di dalam tutupnya itu baru komponen-komponen yang ada di dalamnya. Seperti di awal tadi, tag pembukanya adalah tag HTML. Kemudian ada terdiri dari body. Nah, di dalam body itu ada H1, ada tag P, ada tag P laginya berikutnya. Nah, di sini kalau kita jalankan, ini nanti akan berisikan huruf besar H1 karena header 1, kemudian paragraf terdiri dari 2 paragraf. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat contoh-contoh dari beberapa tag yang ada di HTML. Nah, setelah kita memahami struktur yang ada di HTML tadi, kita akan melihat beberapa contoh yang ada pada tag yang ada di HTML. Contohnya di sini ada dokumen, yaitu tag untuk menentukan type dokumen. Kemudian tag HTML, tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Jadi sudah jelas kalau kita menggunakan tag ini, berarti pendeklarasian itu adalah sebuah dokumen HTML. Kemudian ada tag title. Jadi tag title ini digunakan untuk membuat judul dari sebuah halaman. Kemudian tag body. Tag body ini tag yang digunakan untuk membuat tubuh dari sebuah halaman yang nantinya di dalamnya akan berisi konten-konten yang nanti akan kita buat. Jadi membuat isi konten tersebut di dalam tag body. Kemudian ada contoh yang berikutnya yang mungkin sebelumnya sudah Bapak singgung, yaitu H1 sampai H6. Nah, di sini tag untuk membuat heading atau judul tulisan dari paragraf. Nah, maksud dari H1 sampai H6 ini adalah ukurannya. Jadi semakin kecil itu bukan hanya itu bukan semakin kecil tulisannya, tapi semakin besar. Jadi kalau tulisan H1 itu besar, sampai turunannya H6 itu akan lebih mengecil untuk membuat heading. Kemudian tag P tadi juga sudah kita contohkan pada slide sebelumnya, itu tag untuk membuat paragraf. Kemudian BR untuk melakukan satu baris putus. Tag HR ini untuk membuat perubahan dasar kata di dalam isi. Kemudian kita juga bisa memberikan komentar untuk script yang kita buat dengan HTML dengan menggunakan komentar. Nah, untuk struktur komentarnya bisa dilihat di depan. Nah, jadi fungsi daripada komentar sendiri, kita memberikan keterangan pada baris coding yang tidak akan nanti dieksekusi
oleh browser. Jadi hanya kita yang bisa membaca dari komentar tersebut. Nah, jadi itu ya sebagai penanda bahwa kita ingin meletakkan keterangan pada baris coding yang kita buat, seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama pada hari ini untuk materinya kita cukupkan, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan pertemuan di dalam lab komputer. Jadi kita tidak akan melakukan perkuliahan di dalam ruangan kelas. Nah, untuk persiapan nanti di lab komputer, diingatkan kembali setiap mahasiswa wajib menggunakan alma mater, berpakaian sopan dan datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh makan maupun minum. Demikian mungkin untuk hari ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.